Kebutuhan dasar anak oleh kelompok 2 dengan nama-nama anggota 1. Arlija Abanat, 2. Artini Fikaselan, 3. Delila Hala, 4. Desi Yuliana Wila, 5. Diana Natalia Saek, dan ke-6 Dince Boro. Yang pertama, kebutuhan anak, yaitu kebutuhan untuk berarti. Menurut Cornelius, seorang anak membutuhkan kebutuhan. Cornelius memakai istilah penghargaan untuk menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berarti. Manusia membutuhkan penghargaan untuk tiap individu. Dari kecil sudah harus dididik untuk menghargai tubuhnya sehingga supaya kelak tidak terjadi kesulitan di masa dewasanya. Perasaan diri anak. Anak memiliki identitas diri diperoleh dari orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Hubungan ibu dengan anak laki-lakinya berkaitan dengan identitas diri si anak, dan hubungan ayah dan anak perempuannya berkaitan dengan identitas diri si anak kelak. Hubungan anak dan orang tua itu timbul dari perasaan anak bahwa mereka dicintai, dihargai, dan disukai sebagaimana layaknya seorang keluarga. Namun, ada muncul pertanyaan, bagaimana membangun perasaan diri sendiri, memiliki identitas diri yang jelas, dan memiliki perasaan berharga pada seorang anak? Dreiser mengusulkan 7 tindakan yang perlu dilakukan orang tua dalam mengembangkan perasaan anak terhadap diri sendiri. Tindakan yang pertama, sikap orang tua pada diri sendiri, di mana orang tua merupakan dasar dalam membangun perasaan diri sendiri, yang artinya orang tua harus memiliki perasaan berharga terhadap diri sendiri yang harus dicontohkan terhadap anak. Tindakan yang kedua yaitu membiarkan anak membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang anak akan sangat senang membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain-lain. Hal tersebut tidak dilarang oleh orang tua, tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan pujian terhadap hasil yang dikerjakan anak. Tindakan yang ketiga yaitu memperkenalkan anak kepada orang lain. Seorang anak akan sangat senang jika diperkenalkan orang tuanya kepada orang lain. Saya akan melanjutkan materi bagian D tentang membiarkan anak berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi orang tua memang merupakan orang yang paling mengenal keberadaan anaknya. Misalnya tingkah lakunya, sifatnya, wataknya, dan lain-lain. Hal ini menjadikan orang tua sering berbicara atas nama si anak, bahkan menganggap anak tidak layak berbicara untuk dirinya sendiri. Tindakan seperti ini sering menghambat perkembangan perasaan berarti dalam diri anak. Jadi, membiarkan anak berbicara untuk dirinya sendiri sangat penting di dalam mengembangkan perasaan berarti dalam diri anak. Bagian E, memberikan kesempatan untuk anak memilih dan sedapat mungkin menghormati pilihannya. Orang tua sering memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Tindakan orang tua yang memaksakan kehendaknya dapat menghambat perkembangan perasaan berarti dalam diri anak. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan banyak kesempatan untuk memilih dan orang tua sedapat mungkin menghormati pilihan anak. Bagian F, meluangkan waktu bersama anak. Waktu bersama dengan anak sering terlupakan oleh orang tua. Seorang anak sangat butuh keberadaan dekat dengan orang tuanya. Bila orang tuanya tidak meluangkan waktu bersama anak akan memakai waktu mereka dengan cara yang tidak menyenangkan seperti mengeluh, berkelahi, dan pola-pola kemarahan lainnya. Bermain sangat penting untuk perkembangan kejiwaan anak dan mempererat hubungan dengan anak. Dalam sehari orang tua diharapkan menyediakan waktu 20 menit untuk bermain dengan anak. Bagian G, menumbuhkan perasaan berarti dan berharga terhadap anak. Menumbuhkan perasaan berarti dan berharga dalam diri anak dapat dilakukan dengan cara mempercayakan hal-hal yang mengherankan bagi anak. Misalnya,
Tidak salah orang tua menyuruh anaknya untuk masih duduk di kelas 2 SD untuk membeli gula ke warung. Dalam tindakan itu orang tua telah membangun perasaan berarti dalam diri anaknya. Bagian kedua tentang kebutuhan akan rasa aman. Menurut John M. Dachel juga berpendapat bahwa seorang anak haus akan rasa aman. Anak itu memiliki kebutuhan yang kuat dalam dirinya untuk mendapatkan rasa aman. Dengan demikian dikatakan bahwa kebutuhan akan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar anak untuk membangun kecerdasan emosinya. Rasa aman pada anak akan terjadi apabila rasa aman antara ayah dan ibu. Cinta yang dimiliki ayah dan ibu terhadap satu sama lain adalah hal yang paling penting. Pertentangan terus-menerus antara orang tua akan membuat si anak hancur dan tidak memberi dasar yang kuat baginya untuk berdiri. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu dalam hal hidup berumah tangga, anak kiranya selalu merasakan dan melihat bahwa orang tuanya adalah pasangan suami istri yang paling mencintai, menyayangi, mempercayai, dan setia. Yang kedua, cinta orang tua yang kaya dan terus-menerus bagi anak. Melalui cinta kasih orang tua, anak-anak memperoleh rasa aman yang pertama dalam dunia yang serba asing bagi si anak. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada yang bertugas. Baik, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan akan rasa aman. C. Kebersamaan keluarga. Anak merasa aman bila mengalami kuatnya bersama dalam keluarga, di mana ia hidup. Kebersamaan keluarga ini dapat diwujudkan melalui kebiasaan rutin yang teratur di dalam keluarga. Sebagai contoh, kebiasaan rutin yang teratur dalam keluarga adalah jadwal yang teratur untuk makan, tidur, rekreasi, dan sebagainya. D. Kebiasaan rutin yang teratur. Mengerjakan hal secara bersama-sama sebagai keluarga akan membangun rasa aman dalam diri anak, karena dengan cara ini anak mendapat sebuah hubungan yang sehat dalam keluarga. E. Disiplin yang tepat. Ancaman terhadap rasa aman anak akan muncul ketika orang tua tidak mampu menentukan sikap terhadap perilaku anak. Anak-anak tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya diharapkan dari mereka atau apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, sehingga tidak ada keteraturan dalam hidup si anak. Penerapan disiplin harus dilakukan secara benar agar hidup anak teratur dan terarah. Sentuhan. Menurut Dr. Burke menyatakan bahwa pengalaman fisik awal bersama tangan dan pelukan orang tua yang penuh cinta kasih akan terpater dalam pikiran anak. Apabila hal ini dilupakan, pengaruhnya masih tetap besar bagi ego si anak maupun pada masa remajanya. Sentuhan kulit ke kulit sangat ditekankan karena hal ini merupakan pengalaman anak yang penting. Menyusui anak sangat dianjurkan sedini mungkin. Sering merangkul, menyentuh ketika berbicara dengan anak adalah kekuatan psikologis positif yang diperlukan untuk menumbuhkan rasa aman, kepuasan, hubungan yang kuat. Memegang, menaruh tangan di pundak, memeluk, mencium, meraih tangan anak sambil berjalan bermanfaatkan untuk menciptakan hubungan akrab dan kedekatan. Perasaan ini tidak dapat digantikan dengan pemberian barang atau uang. F. Perasaan dimiliki. Dimiliki adalah kebutuhan psikologis yang sangat dalam. Perasaan dimiliki sangat penting bagi rasa aman setiap anak dan perasaan berharganya. Bila anak merasa dimiliki dalam keluarga dan sungguh-sungguh dihargai, maka anak akan merasa berharga, dicintai, dan dimiliki. Perasaan dimiliki dapat ditumbuhkan dengan melakukan suatu pekerjaan dengan bersama-sama. Artinya, orang tua bekerja sama dengan anak dalam suatu pekerjaan rumah.
Anak-anak akan mendapatkan kepastian jika pendapat mereka diperhitungkan, dan jika mereka dilibatkan dalam pengalaman keluar yang serius yang mengembirakan, mereka merasa dimiliki jika mereka ikut serta dalam tanggung jawab dan kerja keluarga. Rasa aman dalam aspek emosional dan spiritual jauh lebih penting dari rasa aman dalam aspek ekonomi maupun fisik. 3. Kebutuhan akan diterima. Anak perlu merasakan bahwa sifat kekanak-kanakan mereka diterima. Mereka perlu dikasihi dan diterima. Bukan mereka telah melakukan sesuatu, tetapi karena mereka memiliki nilai manusiawi. Jika suasana di keluarga mencakup penerimaan yang bahagia dan memuaskan atas anak-anak, mereka akan merasa dihargai dan dapat bertahan dengan kuat. Penerimaan itu bukan berarti perilaku mereka yang diterima, tetapi menerima harga diri dan nilai anak itu sendiri. Dengan demikian, anak akan merasa senang dalam mengalami perkembangan kepribadian yang baik bila diterima. Sebaliknya, bila anak hidup dalam lingkungan yang tidak menerima mereka, maka akan timbul jiwa yang penuh ketakutan dan rasa bersalah. Jiwa yang penuh ketakutan dan rasa bersalah yang ada dalam diri anak dapat menghambat perkembangan kepribadiannya. Rasa diterima dapat dikembangkan dengan cara: 1. Mengakui bahwa setiap anak adalah unik. Tidak ada dua anak yang serupa, bahkan walaupun itu kembar siam. Setiap anak memiliki karakter yang saling berbeda. Karakter mereka yang khas itulah yang menentukan mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian kedua, membantu anak agar mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Seorang anak selalu ingin mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Usaha yang dapat memberikan anak kepuasan dalam apa yang anak lakukan adalah mendorong si anak melakukan dengan memberi semangat. Dengan memberi semangat, artinya membimbing anak untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan, bukan sebaliknya melindungi anak secara berlebihan, karena dampaknya anak merasa tidak diinginkan. Tetapi dengan memberi semangat, anak dapat merasakan penerimaan dari orang tuanya terhadap apa yang anak lakukan. Dengan memberi semangat, orang tua tidak hanya menerima si anak, tetapi juga menyimpan untuk kehidupannya mendatang. Bagian ketiga yaitu membiarkan anak mengetahui bahwa orang tuanya mencintainya, menginginkannya, dan senang berada di sampingnya. Penerimaan terhadap anak dapat diwujudkan melalui ungkapan-ungkapan bahwa mereka dicintai, diinginkan, dan senang berada di dekatnya. Seorang anak mengetahui bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya atau tidak, diinginkan orang tuanya atau tidak. Poin keempat yaitu menerima teman-teman anak. Nah, di sini seorang anak akan merasakan penerimaan dari orang tuanya jikalau orang tuanya juga menerima teman-teman dia. Nah, teman-teman sangatlah penting bagi si anak. Bagi anak, rumah adalah tempat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian kedua, membantu anak agar mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Seorang anak selalu ingin mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Usaha yang dapat memberikan anak kepuasan dalam apa yang anak lakukan adalah mendorong si anak melakukan dengan memberi semangat. Dengan memberi semangat, artinya membimbing anak untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan, bukan sebaliknya melindungi anak secara berlebihan, karena dampaknya anak merasa tidak diinginkan. Tetapi dengan memberi semangat, anak dapat merasakan penerimaan dari orang tuanya terhadap apa yang anak lakukan. Dengan memberi semangat, orang tua tidak hanya menerima si anak, tetapi juga menyimpan untuk kehidupannya mendatang. Bagian ketiga yaitu membiarkan anak mengetahui bahwa orang tuanya mencintainya, menginginkannya, dan senang berada di sampingnya. Penerimaan terhadap anak dapat diwujudkan melalui ungkapan-ungkapan bahwa mereka dicintai, diinginkan, dan senang berada di dekatnya. Seorang anak mengetahui bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya atau tidak, diinginkan orang tuanya atau tidak. Poin keempat yaitu menerima teman-teman anak. Nah,
Di sini seorang anak akan merasakan penerimaan dari orang tuanya jikalau orang tuanya juga menerima teman-teman dia. Nah, teman-teman sangatlah penting bagi si anak. Bagi anak, rumah adalah tempat di mana dia dengan bebas dapat membawa teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan pada poin berikutnya, yaitu mendapatkan pemahaman tentang cinta dari film, novel, majalah dalam kebudayaan yang dikuasai oleh seks saat ini. Yang kedua, cinta harus diucapkan, cinta memerlukan tindakan, cinta meliputi kepercayaan, cinta membagi pengalaman, cinta membangun hubungan terbuka dan nyaman. Pada poin berikutnya adalah kebutuhan akan dipuji. Seni memuji adalah awal dari seni yang indah tentang menyenangkan orang lain. Dalam memberikan pujian, anak hendaknya memberikan beberapa hal, yaitu pujilah prestasi anak, pujilah apa yang anak-anak bisa kerjakan, pujilah dengan tulus. Pada poin berikutnya, kebutuhan dalam disiplin. Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti murid. Dalam kata ini terkandung makna memberi pengajaran, mendidik, dan melatih. Disiplin juga perlu untuk perkembangan dan kebutuhan anak. Ada beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama, disiplin memberi anak rasa aman. Yang kedua, membantu anak menghindari perasaan bersalah. Materi yang saya bawakan yaitu kebutuhan akan disiplin. Istilah disiplin berasal dari kata Latin yaitu dipsle yang berarti murid. Dalam kata ini terkandung makna memberikan pengajaran, mendidik, dan melatih. Disiplin meliputi pembentukan sikap anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik dan membetulkan tingkah laku yang salah. Disiplin yang tepat dapat menolong anak untuk mengembangkan pengendalian diri dan pengaruh diri sehingga mereka dapat mengembangkan hati nurani untuk membimbing tingkah mereka. Disiplin merupakan suatu hubungan belajar dan mengajar di antara orang tua dan anak. Orang tua mendisiplinkan anak dan anak akan bertanggung jawab terhadap perilaku dirinya sendiri. Dengan demikian, disiplin itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan anak untuk membantu anak belajar dan berkembang. Disiplin perlu untuk perkembangan anak karena disiplin itu sendiri dapat mematuhi beberapa kebutuhan tertentu dari anak. Beberapa kebutuhan itu adalah yang pertama, disiplin memberikan anak rasa. Disiplin yang tepat dapat menolong anak untuk mengembangkan pengendalian diri dan pengarahan diri sehingga mereka dapat mengembangkan hati nurani untuk membimbing tindakan anak. Membimbing anak untuk mendisiplinkan waktu yaitu sehingga anak dapat mengembangkan cita-citanya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.